Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena tidak mendengar peringatan penjaga rel, seorang ibu dan anak balitanya tewas mengenaskan akibat tertabrak kereta api Blora Jaya di perlintasan Desa Boloh, Kabupaten Grobogan. Belasan terduga preman berkedok juru parkir, ormas, debt kolektor, hingga pemalak sopir truk ditangkap di Kabupaten Pemalang. Tuai polemik rumah makan ayam goreng berlabel non-halal di Kota Solo ditutup untuk sementara waktu. Ya, kita awali informasi pertama. Tabrakan maut terjadi di perlintasan kereta Desa Boloh di Kabupaten Grobogan Senin pagi. Seorang ibu dan anaknya yang masih balita tewas mengenaskan setelah motor yang dikendarai tertabrak kereta api Blora Jaya. Diduga kuat kecelakaan terjadi lantaran korban tidak mendengar peringatan penjaga rel dan juga klakson kereta. Warga Desa Boloh di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan tidak menduga ibu muda bernama Kustina berusia 27 tahun menemui ajal di perlintasan kereta Desa Boloh. Ia meninggal di lokasi akibat tertabrak kereta api Blora Jaya. Motor yang dikendarai korban terpental sejauh 15 meter. Anak korban berusia 4 tahun yang ikut membonceng juga tidak selamat meski sempat dilarikan warga ke puskesmas terdekat. Kecelakaan terjadi saat korban melintas rel dengan motor bersama anaknya. Diduga karena kondisi hujan, korban tidak mendengar klakson kereta dan peringatan dari penjaga rel, sehingga akhirnya musibah terjadi. Saat itu korban melintas dari arah gang kecil, dari arah barat menuju ke timur. Setelah itu sampai mendekati rel kereta api, sudah diberi isyarat sama Pak Jayus sebagai penjaga rel kereta api untuk berhenti, tetapi tetap menerobos. Dan kebetulan dari arah timur ke barat ada kereta api Blora Jaya yang melintas. Kondisi korban? Kondisi korban saat ini untuk satu korban meninggal dunia di lokasi, sedangkan untuk saat ini anak dari korban masih di puskesmas. Kecelakaan menyebabkan perjalanan kereta api Blora Jaya tujuan Semarang sempat tertunda selama 4 menit. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang bocah berusia 6 tahun di Klaten meninggal dunia akibat terpleset jatuh ke saluran air. Nyawa korban tidak terselamatkan karena tubuhnya terjebak di gorong-gorong. Beberapa warga mencoba membongkar gorong-gorong yang berada di Desa Basin, Kecamatan Kebon Arum, Klaten. Mereka ingin menyelamatkan nyawa Amira yang terpeleset jatuh ke saluran air. Amira terpeleset saat sedang bermain. Celakanya ketika Amira jatuh ke saluran ini, arusnya sedang deras karena hujan lebat. Apalagi saluran air memiliki ketinggian 70 cm. Tubuh Amira terseret hingga masuk ke dalam gorong-gorong. Terjebak dalam waktu yang cukup lama membuat Amira tak sadarkan diri. Setelah berhasil dievakuasi, Amira sempat dibawa ke RS Suraji Tirtonegoro. Tetapi sayang nyawanya tak dapat terselamatkan. Aliran air ya, karena itu adalah air akibat hujan deras ini tadi di hulu, makanya air tidak bisa diprediksi, ternyata bisa membawa anak tersebut sehingga mengalami meninggal dunia. Karena apa? Terseret arus air itu tadi kemudian masuk ke dalam gorong-gorong, sehingga warga kesulitan untuk membantu melakukan suatu pertolongan. Tapi setelah dilakukan itu tadi pembongkaran, dipecah itu tadi gorong-gorongnya, tapi anak sudah dalam keadaan koma, kemudian dilarikan ke Suraji Tirtonegoro, rumah sakit ke sana, namun nyawanya tidak terselamatkan. Jasad Amira diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Peristiwa ini bisa jadi pembelajaran untuk para orang tua agar selalu mengawasi buah hatinya saat sedang bermain,
agar kejadian serupa tidak terulang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Diduga karena tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan besi tiba-tiba mundur sehingga menghantam truk batu bata yang berada di belakangnya di Jalan Profesor Hamka, Kota Semarang. Beruntung, sopir dan kernet truk hanya menderita luka ringan. Truk muatan batu bata ini terguling dan muatan tumpah ke badan jalan usai dihantam truk muatan besi di Jalan Profesor Hamka, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Minggu siang. Sementara truk muatan besi terpental ke jalur berlawanan. Kecelakaan terjadi karena truk muatan besi tidak kuat menanjak sehingga tiba-tiba mundur dan menghantam truk batu bata yang berada di belakangnya. Truk muatan besi awalnya menyalip truk batu bata, namun setiba di tanjakan tiba-tiba truk mati mesin sehingga mundur dengan kencang. Bawah mau naik ke atas, ada tronton nyalip dari bawah langsung ke atas, di atas langsung pindah, nggak bisa, langsung mundur. Trontonnya mundur, terus ngantem truknya bapak? Ngantem truk, langsung lempang. Jadi terus bapak sendiri gimana ini? Alhamdulillah selamat. Kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas macet parah karena muatan dan truk memenuhi badan jalan. Beruntung sopir dan kernet truk hanya menderita luka ringan. Tanjakan BPI, KPN truk Sumbu 2 yang sedang ditanjakan terjadi adanya gangguan kendaraan ataupun diduga mesin, sehingga mengenai kendaraan di belakangnya yaitu sebuah kol diesel. Demikian. Itu berarti nggak kuat nanjak atau gimana itu Pak? Jadi memang pada saat itu ditanjakan. Saat ini sedang kita inikan dulu terhadap pengemudi, gangguannya kendaraan atau apa, sedang diteliti lebih dalam untuk lakukan. Setelah dievakuasi, 2 truk dibawa ke Polsek Ngalian untuk penyelidikan lanjutan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi berikutnya, belasan orang yang diduga preman ditangkap polisi di Pemalang. Penangkapan itu merupakan upaya penegakan hukum untuk memberantas premanisme yang kerap meresahkan masyarakat. Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Preman Polres Pemalang menangkap 13 orang yang diduga sebagai preman. Dari jumlah tersebut, salah satunya berjenis kelamin perempuan. Mereka yang ditangkap merupakan juru parkir liar, anggota ormas, pemalak sopir bus, dan debt kolektor. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan bambu. Penangkapan ini merupakan upaya memberantas premanisme di wilayah Pemalang yang membuat masyarakat resah. Sebab terduga preman ini kerap mengintimidasi, mengancam, serta melakukan kekerasan kepada warga. Mencari atau terus ke lapangan dalam rangka pemberantasan premanisme. Jadi kita berharap Polres wilayah hukum Pemalang ini adalah bebas dari premanisme yang mengganggu kehidupan masyarakat dan bahkan mengganggu investasi atau pembangunan di wilayah Pemalang. Ke-13 terduga preman akan diproses secara hukum sesuai dengan perbuatannya. Polisi akan terus memberantas premanisme untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Seorang residivis pengedar narkoba dijerat hukuman mati oleh Polres Semarang. Hukuman berat itu diberikan kepada tersangka karena tersangka kerap keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Belum genap 1 tahun bebas dari penjara, B kembali ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu seberat 122,3 gram. Sabu-sabu yang didapat dari Jakarta dikemas dalam plastik klip. Rencananya tersangka akan menjualnya di wilayah Pemalang dan Tegal. Tersangka B merupakan residivis pengedar narkoba. Ia berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Karena seringkali di penjara, polisi pun menjerat tersangka dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ancamannya kenapa menggunakan pasal hukuman mati atau tetap ancaman yang terberat ya. Karena residivis, jadi jangan sampai nanti ini juga menjadi masalah dan ini menjadi pembelajaran
namanya pelaku-pelaku narkoba kita ya tegas sampai seperti ini hasilnya. Oke. Tersangka masih ditahan di rutan Polres Pemalang untuk diperiksa lebih lanjut. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.